Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Istana Misteri. Untuk kisah yang akan saya bawakan kali ini, yaitu sebuah kisah yang berjudul Vlog Mistis Rumah Sakit Jiwa Terbengkalai. Dan sebelum kita lanjut ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini. Nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita baru dari channel ini. Dan seperti apa untuk kisah kali ini, langsung saja kita masuk ke ceritanya. Pada tahun 1950-an, di sebuah kota kecil di Indonesia, pemerintah setempat mendirikan sebuah rumah sakit jiwa untuk menangani peningkatan jumlah pasien dengan gangguan mental. Rumah sakit ini dibangun dengan arsitektur kolonial yang megah dan dilengkapi dengan fasilitas medis terbaik pada masanya. Rumah sakit ini diberi nama Rumah Sakit Jiwa Harapan Baru sebagai simbol harapan untuk memberikan perawatan dan rehabilitasi bagi mereka yang menderita gangguan mental. Pada awal operasionalnya, Rumah Sakit Jiwa Harapan Baru cukup sukses dalam memberikan perawatan bagi pasiennya. Namun seiring berjalannya waktu, jumlah pasien meningkat secara signifikan, sementara fasilitas dan staf medis yang tersedia tidak mampu mengimbangi. Hal ini menyebabkan rumah sakit menjadi terlalu padat dan kurang terawat. Ruang-ruang pasien mulai penuh sesak dan perawatan yang diberikan menjadi kurang memadai. Dengan kurangnya pengawasan dan pengelolaan yang baik, standar perawatan di rumah sakit ini mulai menurun drastis. Pasien-pasien seringkali diperlakukan dengan kasar dan tidak manusiawi. Banyak pasien yang diikat di tempat tidur, diberikan terapi kejut listrik tanpa pengawasan yang tepat, dan dibiarkan dalam kondisi yang mengenaskan. Ruang isolasi yang seharusnya digunakan untuk pasien yang memerlukan perhatian khusus berubah menjadi tempat penyiksaan yang menakutkan. Satu peristiwa yang terkenal adalah ketika seorang pasien yang sangat ahli dalam seni melukis ditemukan tewas dalam kondisi mengenaskan di ruang isolasi. Lukisan-lukisan yang ditinggalkannya di dinding menggambarkan penderitaan yang dialaminya. Peristiwa ini menjadi titik balik yang mulai menarik perhatian publik terhadap kondisi buruk di rumah sakit ini. Banyak pasien lainnya yang meninggal dalam kondisi misterius dan tidak wajar yang menambah reputasi buruk rumah sakit tersebut. Pada akhir tahun 1980-an, serangkaian investigasi oleh jurnalis dan aktivis hak asasi manusia mengungkapkan kondisi mengerikan di dalam rumah sakit jiwa harapan baru. Laporan-laporan ini akhirnya memicu protes publik yang luas, mendesak pemerintah untuk menutupi rumah sakit tersebut. Pemerintah akhirnya menutup rumah sakit itu pada tahun 1990 dengan alasan tidak lagi memenuhi standar perawatan kesehatan yang layak dan manusiawi. Setelah penutupan, rumah sakit tersebut dibiarkan kosong dan terbengkalai. Bangunannya yang megah perlahan-lahan ditelan oleh alam dengan tanaman merambat dan lumut yang menutupi dinding-dindingnya. Masyarakat sekitar mulai melaporkan kejadian-kejadian aneh di sekitar rumah sakit tersebut. Banyak yang mengaku mendengar suara jeritan dan tangisan di malam hari. Melihat penampakan bayangan di jendela-jendela yang gelap dan merasakan aura dingin dan menyeramkan saat mendekati bangunan itu, Rumah Sakit Jiwa Harapan Baru pun dikenal sebagai salah satu tempat paling angker di kota tersebut. Tempat itu dihantui oleh arwah-arwah pasien
yang meninggal dengan tidak tenang. Cerita-cerita tentang rumah sakit ini terus berkembang, menambah ketakutan dan misteri yang menyelimutinya. Hingga kini, rumah sakit tersebut tetap menjadi simbol dari sejarah kelam dan penderitaan yang pernah terjadi di dalamnya, serta menjadi destinasi bagi mereka yang mencari pengalaman mistis dan horor. Saat live TikTok makin ramai, sekelompok remaja yang terdiri dari 5 orang, yakni Arif, Joko, Lisa, Sari, dan Dian, memiliki satu kegemaran terhadap cerita horor dan pengalaman mistis. Mereka membentuk sebuah akun TikTok bernama Ghostbuster Squad dan mulai menjelajah tempat-tempat angker untuk membuat konten horor yang mereka siarkan secara langsung. Arif adalah pemimpin kelompok, pandai berbicara, dan sering menjadi pembawa acara dalam siaran langsung. Dian dengan kreativitasnya dan keahliannya dalam editing video seringkali memikirkan konsep-konsep menarik untuk konten mereka. Joko adalah yang paling pemberani di antara mereka, selalu siap mencoba hal-hal yang paling menakutkan. Lisa memiliki kemampuan merasakan hal-hal supranatural dan seringkali menjadi yang pertama merasakan kehadiran makhluk halus. Sari yang paling skeptis ikut serta untuk membuktikan apakah hal-hal supranatural benar-benar ada dan sering memberikan komentar kritis yang menambahkan dinamika kelompok. Mereka telah menjelajahi berbagai tempat angker, menarik ribuan penonton di TikTok dengan setiap siaran langsung, dan menghasilkan banyak gift. Salah satu tempat pertama yang mereka kunjungi adalah sebuah rumah tua di pinggir kota. Rumah ini telah ditinggalkan selama puluhan tahun dan dikabarkan dihuni oleh arwah seorang wanita yang meninggal secara tragis di sana. Mereka melakukan siaran langsung. Mereka berhasil merekam suara pintu yang berderit sendiri dan langkah kaki yang datang dari lantai atas. Video ini menjadi viral dengan ribuan komentar yang merasakan ketakutan yang sama, dan banyak penonton yang mengaku melihat sosok bayangan dalam video tersebut. Pengalaman berikutnya adalah di pabrik gula terbengkalai yang sudah tidak beroperasi. Sejak tahun 1970-an, pabrik ini dikenal sebagai tempat kerja paksa selama zaman kolonial, dengan banyak pekerja yang meninggal karena kecelakaan kerja di pabrik tersebut. Mereka mendengar suara mesin yang tiba-tiba beroperasi sendiri dan melihat bayangan hitam di lorong-lorong pabrik. Ribuan penonton menyaksikan siaran langsung ini, memberikan berbagai tanggapan dari ketakutan hingga skeptisisme. Mereka juga mengunjungi bekas sekolah dasar yang ditinggalkan setelah kebakaran hebat yang merenggut nyawa beberapa siswa dan guru. Saat lift, mereka mendengar suara anak-anak tertawa dan melihat bekas tangan terbakar di dinding kelas. Video ini memicu banyak diskusi di kalangan penonton tentang apakah mereka benar-benar menangkap bukti misteri atau tidak, atau jangan-jangan hanya settingan saja. Salah satu tempat yang paling menakutkan adalah jembatan gantung tua yang sering memakan korban jiwa. Banyak yang percaya bahwa arwah korban masih menghantui jembatan tersebut. Ketika mereka melakukan siaran langsung di jembatan ini, mereka melihat sosok putih yang berjalan di sepanjang jembatan dan mendengar suara jeritan minta tolong. Penonton sangat terlibat, dengan banyak yang merekomendasikan tempat-tempat angker lainnya untuk dikunjungi. Video ini mendapat banyak perhatian dan meningkatkan jumlah pengikut mereka. Selama beberapa bulan terakhir, mereka telah mengalami peningkatan jumlah penonton dan pengikut berkat keberanian mereka menjelajahi tempat-tempat angker. Setiap tempat memberikan pengalaman unik dan menarik, membuat penonton mereka selalu menantikan konten berikutnya. Pada suatu malam,
Kelompok ini berkumpul di rumah Arif untuk membahas konten berikutnya. Mereka tahu bahwa untuk mempertahankan dan meningkatkan jumlah penonton, mereka harus terus menumbuhkan lokasi yang semakin menakutkan dan menarik. Kita perlu sesuatu yang benar-benar bisa membuat penonton terpukau, yang punya cerita dan penuh misteri, kata Arif. Benar, kita harus memikirkan sesuatu yang lebih besar, tempat yang belum pernah kita kunjungi sebelumnya, dan punya reputasi seram, sambut Bian. Bagaimana kalau rumah sakit jiwa yang sudah lama terbengkalai itu? Aku dengar banyak cerita horor tentang tempat itu. Joko memberikan usul. Maksudmu rumah sakit jiwa harapan baru? Tempat itu memang terkenal angker. Banyak cerita tentang arwah pasien yang masih menghantui. Timpal Lisa. Aku pernah baca artikel tentang rumah sakit itu. Sejarahnya memang mengerikan. Banyak pasien yang diperlakukan tidak manusiawi dan meninggal secara tragis. Imbu Sari. Mereka memutuskan untuk melihat komentar-komentar dari penonton di video-video sebelumnya untuk mendapatkan inspirasi lebih lanjut. Ternyata banyak penonton yang menyarankan mereka untuk mengunjungi rumah sakit jiwa harapan baru. Setelah berdiskusi dan mempertimbangkan saran dari penonton, mereka memutuskan untuk mengambil tantangan tersebut. Mereka merasa yakin bahwa siaran langsung di rumah sakit jiwa harapan baru akan menjadi puncak dari semua konten mereka dan menarik lebih banyak penonton. Mereka mempersiapkan segala sesuatunya dengan matang, termasuk properti hantu-hantuan untuk menambah kesan seram dan meningkatkan keterlibatan menonton. Setelah memutuskan untuk mengunjungi rumah sakit jiwa tersebut, mereka menyadari bahwa persiapan yang matang adalah kunci untuk sukses. Mereka mulai merencanakan apa saja yang perlu dibawa dan dipersiapkan untuk malam yang menakutkan itu. Mereka berkumpul di rumah Arif untuk mengecek kembali semua peralatan dan memastikan semuanya siap. Ada beberapa daftar peralatan yang mereka bawa, seperti senter cadangan dan baterai ekstra, kamera berkualitas tinggi, mikrofon eksternal, properti hantu-hantuan, telepon seluler dan power bank, walkie-talkie, obat-obatan P3K. Mereka mengatur strategi bagaimana siaran langsung akan dilakukan, termasuk jalur eksplorasi dan titik-titik penting yang akan mereka kunjungi di rumah sakit. Kita mulai dari pintu masuk utama, lalu bergerak ke ruang perawatan yang ruang isolasi, kata Arif. Mengarahkan timnya. Dengan segala persiapan yang matang, mereka siap untuk mengeksplorasi rumah sakit jiwa harapan baru dan menghadirkan pengalaman horor yang menegangkan bagi penonton mereka. Tempat-tempat itu yang paling banyak cerita seramnya, kata Arif. Jangan lupa kita harus tetap bersama. Kalau terpisah, pastikan kita selalu berkomunikasi lewat walkie-talkie, imbuh Joko. Malam yang dinanti pun tiba. Dengan peralatan yang lengkap dan semangat tinggi, mereka berangkat menuju rumah sakit jiwa harapan baru. Sesampainya di sana, mereka merasakan atmosfer yang mencekam, bangunan tua dengan dinding yang ditumbuhi lumut, jendela-jendela yang pecah, dan suasana sunyi yang menghantui semuanya menambahkan ketegangan. Mereka menyalakan senter dan mulai memasuki rumah sakit. Kamera mulai merekam dan siaran langsung di TikTok dimulai. Penonton segera bergabung, memberikan komentar penuh antusias dan ketakutan. Setiap langkah mereka diiringi oleh suara gemericik dan desahan angin, menciptakan suasana horor yang sempurna. Namun seiring berjalannya waktu, mereka mulai menyadari bahwa malam itu tidak hanya tentang membuat konten. Mereka akan menghadapi sesuatu yang jauh lebih menakutkan dan nyata daripada yang pernah mereka bayangkan. Dengan senter menyala
Mereka memasuki pintu masuk utama rumah sakit. Udara dingin menusuk tulang dan bau apak yang khas bangunan tua langsung menghantui indera mereka. Cahaya senter memantulkan bayangan-bayangan menakutkan di dinding dan koridor-koridor gelap. Dengan hati-hati, mereka mulai menjelajahi koridor-koridor yang sunyi dan penuh dengan keheningan yang menegangkan. Arif memimpin, menceritakan sedikit sejarah rumah sakit sambil mencari tempat-tempat yang paling menarik untuk dieksplorasi. Kita sekarang berada di lobi utama. Disinilah para pasien dulu menunggu untuk perawatan. Konon ada yang melihat penampakan di sini pada larut malam, kata Arif. Lihat itu, koridor yang terbuka. Ayo kita cek, imbu Joko. Mereka berjalan perlahan-lahan sambil menjaga kontak dengan penonton melalui komentar dan interaksi langsung di TikTok. Meskipun tegang, mereka tetap mencoba mempertahankan suasana ringan dengan candaan-candaan kecil di antara momen-momen seram. Mereka masuk ke salah satu ruangan yang tampaknya pernah digunakan untuk perawatan pasien. Di dalamnya terdapat bekas-bekas peralatan medis yang sudah lama ditinggalkan, kursi roda berkarat, tempat tidur tua yang rusak, dan meja operasi yang berdebu. Mereka melanjutkan menjelajah ke koridor-koridor lain dan menemukan kamar-kamar pasien yang sudah lama tidak terpakai. Di dalam salah satu kamar, mereka menemukan laci-laci yang berisi catatan medis kuno dan barang-barang pribadi yang ditinggalkan. Namun di tengah-tengah ketegangan dan suasana mencekam, Lisa memiliki ide untuk membuat momen yang lebih dramatis dalam siaran langsung. Lisa yang membawa jubah putih dan darah palsu tiba-tiba mendekati Joko yang sedang merekam dengan kamera. Bagaimana kalau kita buat sedikit efek khusus untuk penonton kita, kata Lisa. Oh, boleh juga, kata Joko. Lisa meminta Joko untuk merekamnya saat dia mengenakan jubah putih dan menutupi wajahnya dengan tangan, menciptakan bayangan menakutkan di dinding koridor yang gelap. Saat Lisa tampil dengan jubahnya, bayangan jubah putihnya membuat penonton merasa ketegangan yang mendalam. Komentar-komentar mulai membanjiri siaran langsung mereka di TikTok, dengan banyak yang merasa terkejut dan terkesan. Setelah momen dramatis itu, mereka melanjutkan eksplorasi dengan hati-hati, namun mereka mulai merasakan bahwa ada sesuatu yang lebih daripada sekedar efek-efek yang mereka ciptakan. Aku dengar suara langkah kaki di koridor belakang. Kita harus hati-hati, kata Arif. Aku tidak yakin apa yang kita lakukan di sini adalah ide yang baik. Rasanya seperti kita tidak sendirian, imbuh Sari. Seiring berjalannya waktu, mereka menyadari bahwa malam itu tidak hanya tentang menciptakan konten yang menarik. Mereka akan menghadapi sesuatu yang jauh lebih nyata dan menakutkan daripada yang pernah mereka bayangkan. Sesuatu yang hidup di antara lorong-lorong gelap dan terlupakan dari rumah sakit jiwa harapan baru. Mereka memasuki koridor-koridor yang gelap dengan senter menyinari jalan di tengah keheningan yang mencekam. Arif memimpin, menceritakan sedikit sejarah rumah sakit, sementara yang lain mencoba menjaga suasana tetap ringan dengan candaan langsung dengan penonton mereka di TikTok. Saat mereka menjelajahi lebih jauh, mereka mulai mendengar suara-suara aneh yang tidak mereka harapkan. Bisikan-bisikan samar di kejauhan, langkah-langkah kaki tanpa sosok yang jelas, dan suara pintu yang berderit secara misterius. Kalian dengar itu? Sepertinya ada yang bicara di sana, kata Sari. Ini efek suara yang kalian buat kan? Aku harap ini hanya bagian dari persiapan kita. Joko mencoba menenangkan diri, berpikir bahwa semua suara ini hanya bagian dari efek-efek yang mereka persiapkan untuk menambah
suasana horor dalam siaran mereka. Ini hanya bagian dari permainan kita. Jangan panik, Arif meyakinkan. Namun seiring berjalannya waktu, suara-suara itu semakin sering dan sulit dijelaskan dengan logika sederhana. Bahkan Lisa yang sebelumnya memakai properti hantu untuk menakuti teman-temannya mulai merasa ada sesuatu yang tidak biasa malam itu. Di tengah koridor yang gelap dan penuh dengan suara-suara aneh, mereka merasakan semakin terisolasi dan terjebak di dunia yang semakin jauh dari realitas. Ketegangan semakin meningkat saat suara-suara itu tidak hanya terdengar oleh mereka, tetapi juga mulai menghantui suasana hati mereka. Mereka mulai menyadari bahwa malam itu di Rumah Sakit Jiwa Harapan Baru, mereka telah masuk ke dalam perjalanan yang tidak hanya tentang mencari popularitas di media sosial, tetapi juga tentang menghadapi dunia yang mungkin lebih kompleks daripada yang mereka duga. Suara-suara aneh yang mereka dengar menjadi bukti bahwa ada sesuatu yang lebih misterius di dalam bangunan tua ini. Mereka melangkah lebih dalam ke dalam lorong-lorong gelap. Senter-senter mereka terus menyala, menerangi koridor-koridor yang sunyi. Udara dingin dan bau apak semakin menambah keheningan yang mencekam di sekitar mereka. Ini adalah ruang terapi kelompok. Pasien-pasien dulu sering berkumpul di sini untuk sesi terapi, Arif menjelaskan. Aku harap kita bisa menangkap sesuatu yang menarik untuk video kita, kata Dian berharap. Saat mereka bergerak ke salah satu koridor yang lebih gelap dan kurang terawat, Joko tiba-tiba melihat bayangan yang tidak dapat dijelaskan di ujung lorong. Lisa dan yang lainnya langsung mengarahkan kamera ke arah yang ditunjukkan Joko. Mereka mulai merekam, berharap bisa menangkap apapun yang Joko lihat. Apa yang kau lihat, Joko? Apakah itu efek dari properti yang kita bawa? Tanya Lisa. Tidak, ini bukan efek. Aku yakin, aku melihat sosok transparan di sana, seperti sosok yang sedang sedih dan tergeletak di lantai, jawab Joko. Mereka semua tertegun. Bayangan yang Joko lihat tidak bisa dijelaskan dengan sederhana sebagai efek dari properti hantu yang mereka bawa. Dalam kebingungan mereka melanjutkan berjalan ke arah bayangan yang dilihat Joko. Namun, semakin mendekat, bayangan itu tiba-tiba menghilang begitu saja. Ini benar-benar membuatku merinding. Apakah ini semua nyata? Tanya Sari. Kita tidak bisa mengabaikan begitu saja. Ada sesuatu di sini yang tidak bisa dijelaskan, balas Joko. Setelah penampakan itu, mereka berusaha untuk tetap tenang dan melanjutkan siaran langsung. Namun, bayangan-bayangan itu tetap menghantui pikiran mereka. Saat mereka berjalan ke koridor-koridor yang semakin gelap, senter-senter mereka tiba-tiba mulai berkedip-kedip secara acak. Cahaya yang tadinya stabil kini terputus-putus, meninggalkan mereka dalam kegelapan sesaat sebelum kembali menyala. Ketika mereka mencoba merekam sudut-sudut gelap di rumah sakit itu, kamera mereka mulai merekam hal-hal yang tidak biasa. Bayangan-bayangan aneh muncul di layar mereka, kadang-kadang hanya sekejap sebelum menghilang kembali. Mereka mencoba untuk tidak terganggu oleh hal-hal ini, tetapi semakin banyak fenomena aneh yang terjadi di sekitar mereka. Saat mereka berhenti untuk memeriksa salah satu ruangan yang terbuka, Lisa tiba-tiba merasakan sentuhan dingin di bahunya. Dia membalikkan tubuhnya dengan cepat, tetapi tidak ada yang terlihat di sekitarnya. Aku merasa ada yang menyentuhku, kata Lisa. Jangan bercanda, Lisa. Tidak ada yang ada di sini selain kita, kata Sari. Namun ketegangan semakin meningkat seiring dengan kehadiran yang tidak terlihat di sekitar mereka. Di tengah-tengah ketegangan yang mereka rasakan, penonton mereka di TikTok semakin banyak yang berkomentar. Wah, ini seru banget, teruskan. Kalian bisa mengungkapkan sesuatu yang besar, komentar salah satu penonton. Bintang-bintang, mawar dan hati berjatuhan di layar.
menunjukkan bahwa penonton sangat menikmati pengalaman yang mereka bagikan. Saat mereka bergerak lebih dalam ke bangunan yang gelap, kepanikan mulai merajalela. Mereka mulai merasa semakin terisolasi oleh lorong-lorong yang gelap dan buntu. Dian dan Lisa mendengar suara jeritan yang menyayat hati. Terdengar begitu jelas di antara keheningan malam. Dian, kamu dengar itu? Apakah itu suara jeritan? Ya, aku dengar. Tapi dari mana asalnya? Ini tidak mungkin, jawab Lisa. Mereka mencoba untuk menemukan sumber suara itu, tetapi lorong-lorong gelap dan terbengkalai hanya membuat mereka semakin bingung. Di tempat lain, Joko, Sari, dan Arif menghadapi teror mereka sendiri saat mereka melihat sosok-sosok bayangan yang menakutkan. Salah satunya adalah sosok pasien dengan wajah penuh amarah yang mendekat dengan langkah-langkah yang lambat dan mengancam. Mereka berusaha untuk mundur, tetapi sosok-sosok itu terus mendekat, mengejar mereka dengan ekspresi yang menggetarkan dan penuh kebencian. Mereka semua berlari karena ketakutan dan kini terpisah dari rombongan. Arif berjalan sendirian di lorong yang gelap, mencoba menemukan jejak-jejak yang bisa mengarahkannya kepada teman-temannya yang terpisah. Dian, Joko, ada di mana kalian? Namun hanya keheningan yang menjawab teriakannya, kecuali suara angin yang menggemakan suara langkahnya. Mereka terpisah semakin jauh, kegelapan yang mencekam di sekitar mereka. Cahaya senter mereka mulai redup dan baterai semakin menipis. Mereka bergerak dengan hati-hati, mencoba untuk menemukan satu sama lain di lorong-lorong sunyi dan penuh misteri. Akhirnya, setelah perjalanan yang panjang dan penuh ketakutan, mereka berhasil mendengar suara satu sama lain dari kejauhan. Mereka berlari menuju suara itu, membebaskan diri dari kegelapan yang menakutkan. "Sini, aku melihat kalian," kata Joko. Setelah bertemu, mereka merangkul satu sama lain dengan lega. Mereka bersatu kembali di dalam bangunan yang gelap dan mencekam. Mereka memutuskan untuk bergerak bersama-sama mencari jalan keluar. Dengan hati-hati, mereka mengikuti jejak yang mereka tempuh sebelumnya, berharap bisa menemukan pintu keluar yang aman. "Kita harus bergerak cepat. Semakin lama kita di sini, semakin bahaya," kata Arif. "Aku setuju. Ayo cari jalan keluar," timpal Lisa. Mereka berlari melewati lorong-lorong sunyi dan ruang-ruang terbengkalai sambil sesekali melihat ke belakang untuk memastikan mereka tidak diikuti oleh kehadiran misterius. Dalam keadaan yang tegang, emosi mereka berkecamuk. Ketakutan dan rasa syukur atas keselamatan mereka saling berbenturan di dalam pikiran mereka. Namun satu hal yang mereka yakini adalah bahwa mereka harus keluar dari sana secepat mungkin. "Aku tidak pernah merasakan ketakutan seperti ini sebelumnya," kata Joko. "Kita hampir keluar, jangan menyerah," timpal Lisa. Akhirnya setelah beberapa menit yang terasa seperti berjam-jam, mereka melihat cahaya samar di ujung lorong. Itu adalah pintu keluar dari rumah sakit jiwa yang angker itu. Mereka berlari menuju cahaya itu dengan kecepatan yang mereka bisa, sampai akhirnya mereka berdiri di luar bangunan, di bawah langit malam yang tenang. Mereka menghela nafas lega, merasakan angin malam yang sejuk di wajah mereka. Mereka melihat satu sama lain dengan campuran rasa lega, ketakutan, dan keajaiban bahwa mereka berhasil selamat dari malam yang penuh kejadian misterius. Meskipun terkejut dan dihantui oleh apa yang mereka alami di dalam rumah sakit jiwa itu, Josh Booster Squad meninggalkan tempat itu dengan pengalaman yang tak terlupakan. Baik, teman-teman, sekian untuk kisah kali ini. Bagaimana menurut kalian tentang kisah ini? Tulis di kolom komentar. Dan buat teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa untuk like, komen, serta subscribe channel ini. Dan nantikan kisah-kisah horor berikutnya tetap di channel Istana Misteri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.